Apa tandanya? Tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang pada saat dicela. Jadi kita, kenapa kamu rajin? Oh, saya dapat rokok hari ini. Kenapa kamu malas? Hari ini nggak ada rokok, malas saja gitu. Ini mah kalau masih seperti itu, belum bisa bertauhid tasawuf. Kenapa kamu rajin? Oh, amplopnya besar. Kenapa kamu malas? Amplopnya kecil. Kalau masih seperti itu, belum bisa bertauhid tasawuf. Ya. Jadi, mudah-mudahan jangan takut nggak bisa. Kalau takut disalahkan, nggak usah belajar syariat. Kalau takut dihinakan, nggak usah belajar tasawuf. Kalau takut dikafirkan, nggak usah belajar tauhid. Memang seperti itu. Kalau takut kotor, nggak pernah bersih. Nggak pernah bersih. Hanya orang kotor saja lah yang takut kotor. Kalau orang bersih nggak. Kalau dia lagi bersih-bersih itu, God itu dengan tangannya. Kan nggak usah belajar syariat. Kalau takut dihinakan, nggak usah belajar tarikat. Kalau takut dikafirkan, nggak usah belajar hakikat. Itu konsep syariat, tarikat, dan hakikat. Ataupun dalam bahasa yang lain, kalau takut disalahkan, nggak usah belajar fikih. Kalau takut dihinakan, nggak usah belajar tasawuf. Kalau takut dikafirkan, nggak usah belajar tauhid. Dikafirkan bukan kafir. Ingat, dikafirkan itu bukan kafir. Dihinakan itu bukan hina. Disalahkan itu bukan salah. Justru yang salah itu siapa? Yang merasa benar. Abuya tidak pernah merasa benar. Setiap Abuya menyampaikan ilmu, di ujungnya apa? Ibu-ibu lebih baik dari saya. Saya juga masih belajar. Ini kan Abuya sering katakan itu. Coba tunjuk tangan. Pernah bapak-bapak mendengar Abuya mengaku dirinya aulia? Tidak pernah. Hanya muridnya saja mengatakan Abuya itu aulia. Lalu apa salahnya? Saya menyanjung guru saya, kenapa kamu salahkan? Saya menyanjung ibu saya, kenapa kamu salahkan? Saya menyanjung istri saya, kenapa kamu salahkan? Kamu kan bukan istri saya. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia menganggap perempuan lain lebih cantik dari istrinya. Ini bahaya ini. Kita harus berani katakan, perempuan di dunia ini yang paling cantik istri kita. Lalu kita katakan, cantik kali istri sepulan, cantik kali istri. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Tak boleh. Kita harus berani katakan sama istri kita, hei kamu, bagi saya yang paling cantik di dunia ini itulah kamu. Tidak ada yang lain. Begitu juga sama ibu kita. Manusia yang paling keramah, aulia bagi saya adalah ibu saya. Jadi kenapa kamu marah? Itu kan bukan ibu kamu. Aulia kamu ya ibu kamu pula. Aulia saya ya ibu saya. Saya yakin kalau ibu saya katakan saya celaka, pasti celaka. Dan saya yakin kalau ibu saya katakan saya bahagia, saya pasti bahagia. Kenapa? Karena doa ibu kepada anak tidak ada hijab. Begitu juga saya mengatakan guru saya itu aulia. Jadi kenapa kamu marah? Kamu sanjung pula guru kamu setinggi-tingginya, saya nggak akan marah. Sebab kami diajarkan dalam tasawuf, menyanjung guru bahagian daripada ibadah, menyanjung guru bahagian daripada zikir. Mau lihat kitabnya, ada di dalam kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Zikir, menyebut nama Allah, zikir. Menyebut nama Nabi, zikir. Menyebut, menyanjung-nyanjung keluarga Nabi, zikir. Memuji-muji anak Nabi, zikir. Memuji-muji sahabat Nabi, zikir. Memuji-muji ahli waris Nabi, zikir. Siapa ahli waris Nabi? Ulama. Ada kitabnya? Ada. Dalam kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Jadi kira-kira sudah terjawab? Satu ya. Jadi nggak bisa dapat. Bagaimana dapatnya?
Tidak bisa dilakukan. Sebab siapa yang sudah mengakui wujdan, kufur dia. Tidak boleh. Tidak boleh dia mengakui wujdan. Oh, merasa dapat ya sudah. Artinya sudah pandai merasa, ini bagus. Tapi jangan merasa pandai. Beda itu. Sudah pandai merasa. Bagaimana pandai merasa? Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bagaimana getaran itu? Jadi kan kita diajarkan bertobat begini. Dulu kamu suka melakukan maksiat. Suka kamu itu berapa sukanya? Sukanya kan bisa kita ukur. Misalnya seperti kita makan. Kalau ini kawan nasinya, sukanya segini. Kalau ini kawan nasinya, sukanya segini. Kalau ini kawan nasinya, sukanya bisa nambah-nambah lagi. Itu kan nampak. Ada sukanya 25%, ada sukanya 50%, ada sukanya 75%, ada sukanya 100%. Jadi dosa itu juga seperti itu. Ada orang mau berbuat dosa itu sukanya 100%. Maka baru sah taubatnya, dia harus benci kepada dosa itu 100%. Baru sah taubatnya. Kalau bencinya baru setengah-setengah, itu belum. Tapi daripada tidak ada sudah oke. Namanya aja kita lagi baru belajar. Jangan kamu takut dengan zikir ghaflahmu, karena zikir ghaflah ini lebih baik daripada ghaflah tidak berzikir. Jangan kamu alergi dengan zikir ghaflahmu, karena zikir ghaflah ini lebih baik daripada ghaflah tidak berzikir. Mana ghaflah ini apa lalai? Jadi jangan takut dan jangan kecewa dengan zikirmu lalu nafsumu bertambah kuat. Sebab bertambah kuat nafsu ini dengan zikir kamu ini itu lebih baik daripada kamu bertambah kuat nafsumu daripada tidak berzikir. Mudah-mudahan sudah terjawab. Mudah-mudahan sudah. Hantam terus ya. Hantam terus. Jangan kecewa dengan zikir ghaflah. Apabila kamu istiqamah pada zikir ghaflah, nanti Allah akan berikan kepadamu zikir yaqdah. Dan jangan kecewa dengan zikir yaqdahmu. Apabila kamu istiqamah pada zikir yaqdah ini, nanti Allah akan berikan kepadamu zikir hadrah. Dan apabila kamu istiqamah pada zikir hadrah, nanti suatu saat Allah akan berikan kepadamu zikir ghaibah namanya. Jadi tidak usah kecewa, itu hanya permainan Allah itu. Hanya sandiwara Allah itu. Hanya ujian Allah. Kan ada juga pertanyaan begini kira-kira. Walid, itu kenapa orang nggak salat, nggak ini, nggak itu, jahat dia, tapi uangnya tambah banyak terus. Saya rajin salat, rajin tahajud, saya nggak dapat uang, ada apa ini? Ini ada pertanyaan seperti itu. Itulah tanda sayangnya Allah. Kalau guru biasanya di pesantren, murid yang sering dicela itu tandanya guru sayang sama murid itu. Sering dicela, sering dipanggil, sering disuruh. Hati-hati kalau kita jadi murid, kita nggak pernah ditanya oleh guru, kita nggak pernah dipanggil oleh guru, kita nggak pernah disuruh oleh guru, kita nggak pernah dihina oleh guru. Dia bukan murid istimewa, murid dilupakan. Musibah yang paling besar adalah dilupakan oleh gurunya. Ini musibah yang paling besar. Jadi begitu juga lah. Sebab yang paling banyak musibah itu siapa? Nabi. Belum apa-apanya. Kita dilempari orang belum pernah kena dahi kita. Nabi kena dahinya. Ini akan banyak negeri-negeri Taif. Semakin dekat hari kiamat ini semakin banyak negeri Taif. Apa negeri Taif? Negeri orang melempar di. Negeri orang melempar kekasih Nabi. Di negeri Taif.
Jadi jangan kecewa itu. Sebab yang paling besar musibah, yang paling banyak musibah Nabi, kemudian sahabat, kemudian aulia, kemudian amsal, 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 amsal. Jadi kita banyak diberi musibah oleh Allah, banyak ujian oleh Allah. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Hati-hati orang tidak pernah sakit. Hati-hati orang tidak pernah sempit. Dari kecil kita mau makan ada, mau beli baju baru ada, mau jajan ada. Dari kecil dulu, karena ayah kita orang kaya. Sampai sekarang, kebetulan kita banyak uang. Selalu mau beli ini ada, mau beli motor ada, mau beli beras ada, mau beli ikan ada. Sakit tidak pernah. Ini orang yang seperti ini hati-hati. Ya? Sebab dunia dengan akhirat ini terbalik. Siapa yang paling banyak nanti menangis di hari akhirat? Orang yang paling banyak ketawa di dunia ini. Siapa yang paling banyak ketawa nanti di hari akhirat? Orang yang paling banyak menangis di dunia ini. Jadi makanya kita bersyukur. Kadang-kadang ada sakit itu kita harus bersyukur. Karena sakit itu tanda sayangnya Allah sama kita. Mudah-mudahan sudah terjawab. Sudah ya? Sudah ya, sudah dua ya terjawab. Apa lagi? Lalu begini, iman tadi, iman awam, la ma'bud bihaq illallah. Iman khawas, la maksud bihaq illallah. Iman khawasul khawas, la maujud bihaq illallah. Bagi iman awam, dia beribadah, dia ingat wa'ad dan wa'id. Apa wa'ad dan wa'id? Janji baik dan janji cerca. Apa itu? Tafsir dan tahzir. Apa itu? Surga dan neraka. Surga dan neraka. Jadi orang awam lagi salatnya begini, Allahu Akbar. Pertama kan melayang-layang pikirannya. Habis itu teringat dia, nanti masuk neraka begini kita dibakar. Lalu tambah khusyuk kita. Pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Itulah yang dimaksud, dia ingat wa'ad dan wa'id. Jadi terbayang surga. Pertama dia sembahyangnya lalai. Jadi terbayang dia, indah surga. Nanti saya nggak dapat masuk surga. Oh, sembahyang baik-baik. Nah, udah baik dia sembahyang. Boleh juga. Ingat wa'ad dan wa'id itu awam namanya. Lalu diceritakan dalam kitab Sab'atus Sab'at. Para nabi dan nabi sebelum nabi kita juga bermunajah. Dalam munajahnya nabi itu bertanya kepada Allah. Ya Allah, setiap kerajaan ada gudangnya. Kayak kejadian pada masa Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf dulu kan raja pada waktu itu kan, karena tafsir mimpinya nanti akan terjadi kemarau yang panjang paceklik, maka dibuatlah gudang. Gudang beras, gudang minyak, gudang gula. Nanti pada saat datang kemarau panjang nanti diambillah itu gudang. Setiap kerajaan ada gudangnya. Gudang makanan, gudang pakaian, gudang senjata dan lain sebagainya. Lalu para nabi ini bertanya kepada Allah, setiap kerajaan ada gudangnya. Ya Allah, apakah gudangmu ya Allah? Lalu Allah menjawab, saya punya gudang. Saya punya gudang lebih besar daripada Aras. Kita tahu bagaimana besarnya Aras. Ada gelang kita lemparkan ke dalam bumi. Gelang tangan. Ini diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Kita ambil gelang tangan, kita lemparkan ke dalam bumi. Lalu kita ambil bumi, kita lemparkan ke dalam langit. Persis seperti kita lemparkan gelang ke dalam bumi. Begitu besarnya langit. Lalu kita ambil langit, dilemparkan ke dalam Aras.
Persis seperti kita lemparkan gelang ke dalam bumi tadi. Kalau ada semak-semak sedikit, kita lempar gelang, gelang itu hilang dalam semak-semak. Langit masuk aras itu tidak nampak langit, kecil sekali langit. Bumi masuk ke langit, nggak nampak bumi, kecil sekali bumi. Begitu besarnya aras. Tapi apa kata Allah? Saya punya gudang lebih besar daripada aras. Saya punya gudang lebih luas daripada kursi. Saya punya gudang lebih indah daripada surga. Saya punya gudang lebih wangi daripada surga. Lalu para nabi-nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah itu ya Allah? Allah menjawab, gudang saya adalah qalbul mu'minin. Gudang saya adalah hatinya orang yang beriman. Lalu hati orang yang beriman ini lebih indah dari surga. Hati orang yang beriman ini lebih wangi daripada surga. Kenapa? Karena surga ini tempat syahwat. Hati orang yang beriman adalah tempatnya makrifat. Tempat makrifat dengan tempat syahwat ini lebih indah tempat makrifat. Lalu siapakah qalbul mukminin ini yang di dalam hatinya sudah ada makrifat? Tentu saja kita yakin adalah guru kita. Oh, soal kamu yakin guru kamu, itu hak kamu. Saya tidak salahkan. Kan begitu, seperti ibu tadi. Saya yakin kalau kita sebagai anak, surga kita di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita sebagai istri, surga kita di bawah telapak kaki suami. Kalau kita sebagai murid, surga kita di bawah telapak kaki guru. Makanya ada orang-orang dulu cerita pergi ke subuh, duduk di depan pintu rumah gurunya. Tujuannya apa? Supaya kepalanya diinjak oleh gurunya. Dulu kan ada cerita seperti itu. Hah? Saya belum hebat saya belum, kalau belum dapat diinjak kepala saya oleh guru saya. Itu cerita orang dulu seperti itu. Lalu ini diceritakan dalam kitab Sab'atus Sab'a. Diceritakan dalam kitab Sab'atus Sab'a. Sab'atus Sab'a itu majelis. Yang di dalamnya namanya majelis, yang di luarnya namanya Sab'atus Sab'a. Di dalam kitab ini saja dikatakan hati orang yang beriman lebih indah dari surga. Lalu saya tanyakan sama bapak-bapak, mana lebih indah hati guru daripada surga? Jangan jawab-jawab aja, tapi jawabnya harus sampai ke hati ini. Jangan di mulut saja, lain di bibir, lain di hati. Kata cinta, tapi di belakang kita sudah nggak cinta, ya, cinta monyet namanya. Yakin atau nggak yakin? Mana lebih indah hati guru daripada surga? Lebih indah hati guru. Lalu kita salat ingat surga, boleh? Ingat surga, boleh kan? Lalu kenapa kita salat ingat guru nggak boleh? Padahal guru lebih indah dari surga. Nggak boleh, ini bukan nggak boleh, kamu nggak paham. Mohon maaf bahasanya kasar. Mohon maaf bahasanya kasar. Lugasnya kan seperti itu. Bukan nggak boleh, kamu nggak paham. Ini cabai, ini bawang, ini begini, ini begini, ini begini. Nanti kamu masak kambing, ini kamu buat. Datang yang satu orang, nggak boleh. Bukan nggak boleh, kamu nggak ngerti nih. Bukan urusan kamu nih. Jangan tanya ikan sama orang gunung, jangan tanya durian sama orang laut. Nggak paham itu. Nggak bisa bicara tasawuf kalau belum bertarikah. Nggak bisa baca tasawuf, nggak bisa menjelaskan tasawuf kalau belum bersuluk. Walaupun kamu ahli di bidangmu, profesor, doktor sekalipun, tidak bisa kamu berbicara tasawuf kalau kamu belum pernah bertarikat, kalau kamu belum pernah suluk. Tidak bisa, tetap tidak bisa.
Jadi ingat sorga dalam salat boleh. Kenapa kita ingat yang lebih indah dari sorga? Nggak boleh. Ini keliru ini. Sebab kita selalu berdoa kepada Allah begini, ya Allah, bantulah aku di atas taat kepadamu dan bantulah aku di atas sebab-sebab taat. Siapa sebab taat? Guru. Kalau kita duduk sendiri nggak bagus kan? Tapi kalau kita duduk di hadapan guru pasti bagus. Kenapa kita bagus duduk kita? Karena ada guru. Kita berbicara di belakang guru, bicaranya macam-macam. Tapi kalau bicara di depan guru pasti bagus. Duduk depan guru pasti bagus. Sembahyang depan guru pasti bagus. Ya kan? Maka peganglah orang yang bisa memperbaiki agama. Peganglah kuat-kuat orang yang bisa memperbaiki salat. Salat zahir dan salat batin. Salat zahir ini syariat. Salat batin ini tarikat. Salat batin ini hakikat. Dan dia serentak. Seukuran mampu kita. Serentak seukuran mampu kita. Tidak bisa dipaksa-paksa dalam agama ini. Mudah-mudahan sudah terjawab. Ini 2 pertanyaan ya, sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Lalu jalan menuju kepada Allah, at-turuqu ilallah ada di anfasil khalaik. Banyak jalan menuju Roma. Jalan menuju kepada Allah hartanya. Kalau kamu kikir hari ini, besok dinyalakan api di atas hartamu, lalu diambil kamu dilemparkan ke dalam hartamu yang terbakar itu. Orang kaya masuk surga dengan hartanya. Orang miskin masuk surga dengan sabarnya. Orang bodoh masuk surga dengan dia mau bertanya-tanya. Orang alim masuk surga dengan dia mengamalkan ilmunya. Jadi tidak sama. Jalan masuk surga kita tidak sama-sama. Tidak sama. Beda-beda. Allah ciptakan surga saja sampai 8. Ada apa sebenarnya ini? Ini mau katakan lain-lain modelnya. Orang gunung masuk surga lain lagi, orang laut masuk surga lain lagi, orang bodoh masuk surga lain lagi. Jangan kamu menjadi orang laut lalu kamu katakan kita tidak bisa kaya di gunung. Salah itu. Lalu kita menjadi orang yang berada di gunung, misalnya di Takengon ini kan gunung, mana ada laut, kecuali laut tawar ya. Kalau kita mau ke laut nggak bisa kaya kita, itu salah. Karena kita ahli kopi ya, barangkali kita kaya dengan kopi. Kalau orang laut dia kaya ahli laut, maka dia kaya dengan laut. Jangan salahkan pada saat kita tidak paham sesuatu lalu kita salahkan. Sebab jalan menuju Allah ini at-turuqu ilallah ada di anfasil khalaik. Banyak sekali jalannya. Orang zuhud masuk surga dengan zuhudnya, orang sabar masuk surga dengan sabarnya, orang qanaah masuk surga dengan qanaahnya. Jadi semuanya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dosa yang diiringi dengan taubat ini lebih baik daripada taat yang diiringi dengan sombong. Orang berbuat dosa lalu dia mengakui kesalahannya, ini lebih baik daripada orang berbuat taat lalu dia mengakui ibadahnya. Ingat, bukan kita menyuruh orang melakukan maksiat, itu salah paham. Bukan itu maksudnya. Lalu apa namanya? Ini ya sudah terjawab ya. Yang nampak mursyid tadi dalam sembahyang. Nah, ini sudah terjawab. Boleh. Boleh. Bahkan juga seperti contohnya begini. Kita sembahyang pejam mata kan dilarang. Tak boleh. Kita Allahu Akbar, lalu kita pejam mata kita. Tak boleh. Tapi ada pertanyaan begini. Kalau untuk mendapatkan khusyuk bagaimana? Kalau untuk mendapatkan khusyuk maka pejam mata itu boleh.
Ataupun ada orang sakit, tapi sakitnya itu tanggung. Sakitnya itu tanggung. Misalnya dia disuruh berdiri mampu, tapi ada sakit-sakit di betisnya. Boleh nggak saya duduk? Jawabannya begini, mana kamu lebih khusyuk sembahyang duduk daripada sembahyang berdiri? Tapi dengan catatan dia ada sakit ya. Ada sakit, sakitnya itu tanggung. Ada sakit biasanya kan sudah umur 60 itu kan banyak. Walid sekarang juga sudah enak duduk-duduk begini. Ini bukan reman. Bukan reman, lutut sakit. Sakit lutut. Jangan kita suuzan, oh bapak tuh duduk gitu tuh reman. Bukan reman, lututnya sakit tuh. Enggak ada. Semuanya dengan tahiyat tasawuf semuanya indah. Kenapa? Karena hatinya indah. Karena hatinya indah. Kalau hatinya sakit, mendengar azannya sakit. Nabi Ibrahim dalam api dingin. Kita dalam masjid panas. Ada apa ini? Ada apa ya? Imannya itu beres. Nabi Ibrahim dalam api dingin. Kita dalam masjid full AC lagi. Panas juga. Jadi makanya tidak ada yang salah. Yang salah itu kita. Hati kita ini belum benar. Hati kita ini belum. Tidak ada yang salah. Semuanya benar menurut makam. Lalu apa tadi? Jalan menuju kepada Allah ini sebanyak nafas makhluk. Tidak sanggup kita hitung. Ada yang mengatakan nafas makhluk ini satu orang ya. Satu hari itu 24.000. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan 60.000. Itu baru satu orang dan baru satu hari. Jadi tidak sanggup kita itu nafas makhluk ini, tidak sanggup kita itu. Begitulah jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah ini ada namanya salik majzub namanya. Bagaimana salik majzub? Dia belajar dulu, ini lagi malas-malas salat, tapi dipaksa sama ayahnya. Kamu mengaji terus, mengaji terus. Ayah kita marah-marah sama kita itu karena kasih sayangnya. Karena kasih sayangnya. Abu ya sering sampaikan begini sama saya. Saya sudah punya anak juga sudah besar. Yang tua itu sudah tamat SD, sudah 12 tahun lebih. Apa kata Abu ya sama saya? Kamu ajarkan anakmu seperti saya ajarkan kamu. Saya dulu di kecil-kecil tuh dipanggil semua. Dipanggil Abu ya sangat gigih. Sangat gigih, luar biasa. Kalau kita suruh anak kita belum tentu. Kita suruh anak kita sembahyang itu 5 waktu lah. Dan tidak mau kita berulang-ulang kali. Paling udah salah, gitu aja. Kalau Abu ya enggak. Kalau kita lebih gigih, kita nanya anak kita, kamu udah makan? Ini sampai 10 kali kita nanya, kamu udah makan? Sampai 10 kali. Tapi kalau giliran salah, nanyanya sekali aja. Ini tandanya apa? Tandanya ayahnya cinta dunia ini. Orang tuanya cinta dunia ini terbalik. Kita harus terbalik. Nanya makan anak itu cukup 1 kali aja. Tapi nanya salatnya harus berulang-ulang kali. Itu Abu ya. Itu Abu ya. Dulu mendidik kami seperti itu. Jadi salah satu kelebihan Abu yang Muda Wali apa? Mampu mencetak anaknya semua menjadi ulama. Hari ini yang punya jejak seperti itu siapa? Abu ya di Pau. Mampu mencetak semua anaknya menjadi, janganlah kita katakan ulama, malu kita, menjadi tengku, kata orang Aceh. Semua ulama muda, ulama tek-tek, boleh, ulama tek-tek. Seluruh anak abuya kita sekarang menjadi ulama tek-tek, menjadi tengku misalnya. Mampu mengajar kelas 7 semua di pesantren. Disuruh masuk kelas 7 bisa mampu dia, walaupun tidak mutalaah, berani. Kenapa? Karena kualitasnya bagus. Itu ada pada abuya.
Jadi apa tadi? Belajar, 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 belajar. Ini belum ada rasa ini. Nanti sudah lama dia belajar, barulah dia tahu. Oh iya, inilah keberkahan. Oh iya, inilah manfaatnya. Hah? Oh iya. Sebab Nabi katakan, tatkala kamu memperbaiki ibadahmu, pada saat itulah Allah memperbaiki hidupmu. Pada saat kamu memperbaiki salatmu, pada saat itulah Allah memperbaiki hidupmu. Itu namanya apa? Salik majzum. Dan dia belajar dulu. Terakhir dia dapat rasa. Ada juga namanya majzum salik. Dia ini orangnya orang baru taubat nih. Dia mantan preman, mantan narkoba, mantan penjahat. Ini biasanya mantan penjahat ini dia kena dia dengan tauhid tasawuf. Inilah hebatnya sufi. Kenapa? Karena sufi ini kasih sayangnya tinggi. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu banyak, Bapak-bapak. Tidak sanggup kita hitung akhlak itu. Sabar, akhlak. Zuhud, qanaah, akhlak. Rendah hati, akhlak. Tawadhu, akhlak. Tapi kalau kita simpulkan semuanya, akhlak ini apa? Akhlak itu adalah kasih sayang. Satu saja kalau kita mau simpulkan, semua akhlak itu adalah kasih sayang. Maka tanpa kasih sayang tidak ada kebaikan, walaupun dia baca Al-Quran sekalipun. Kalau bukan dasar kasih sayang, tidak ada kebaikan. Tanpa kasih sayang tidak ada kehidupan. Kenapa ayam hari ini masih hidup? Yang Allah ciptakan ayam ini dulu sebaya dengan Nabi Adam. Waktu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan juga apa yang diperlukan oleh Nabi Adam, termasuk ayam. Hari ini ayam itu masih ada. Kenapa sayang sama anaknya? Saya pernah lihat ayam dalam hujan. Kenapa ayamnya dalam hujan tidurnya? Rupanya dia lagi menyelimuti anaknya. Rupanya di bawah sayapnya itu ada anaknya. Biasanya ayam kalau hujan takut dia lari. Ini enggak, tidurnya dalam hujan. Itu semuanya bukan sakit. Dia lagi melindungi anaknya. Di bawah sayapnya itu ada anak. Makanya tidak ada kehidupan tanpa kasih sayang. Tidak ada kebaikan tanpa kasih sayang. Walaupun kamu baca ayat sekalipun, walaupun kamu baca hadis sekalipun. Kita ambil mantan penjahat, kita suruh duduk di sini. Kita ambil air satu ember, kita baca Yasin 7 kali tamat. Udah kita baca Yasin 7 kali tamat, kita hembuskan dalam air. Kita mandikan yang jahat ini dengan air. Belum tentu dia taubat. Kenapa? Karena kasih sayang kita rendah. Tapi penjahat bertemu dengan ulama sufi. Kamu dari mana? Kampung kamu di mana? Ayah kamu apa kabarnya? Langsung nangis dia. Langsung tobat. Ada apa ini? Cuman orang nuduh ini hipnotis. Hipnotis itu satu orang. Masa kita mampu kita hipnotis 1000 orang? Kita bisa hipnotis orang satu orang. 1000 orang enggak bisa. Fir'aun aja enggak bisa. Lebih hebat lah hipnotis Fir'aun lagi. Enggak ada itu. Kenapa? Terhipnotis. Bukan dihipnotis. Terhipnotis karena kasih sayangnya. Binatang klet hantam jiplung jimetemeng ngan sayyidina. Lalat nyamuk pihantam roh nibak tubuh yang mulia. Lalu apakah Nabi menghipnotis harimau? Tidak. Apakah Nabi menghipnotis singa? Tidak. Ini paham masa Aceh kan? Binatang klet, apa binatang klet? Harimau, singa, gajah. Kalau bertemu dengan Nabi, mereka tak akan lari. Termasuk apalagi kijang, rusa, ini kan binatang liar. Kalau begitu kita datang, dia langsung lari. Tapi kalau bertemu dengan Rasulullah,
Mereka ini terpukau dia melihat keindahan wajah Rasulullah, keindahan akhlaknya Rasulullah, melihat kasih sayangnya Rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan binatang kulit hantam jiplung ni temeng ngan sayyidina lalat nyamuk dihantam roh ni bak tubuh yang mulia. Jadi ini diwarisi oleh ulama sufi. Diwarisi oleh ulama sufi dengan kasih sayangnya. Cukup banyak mantan-mantan penjahat bertemu dengan sufi lalu taubat. Dan kalau kita lihat sejarah-sejarah pendahulu-pendahulu dulu, bahkan mantan penjahat ini menjadi sufi. Mantan pembunuh menjadi sufi. Ada apa sebenarnya? Kasih sayang di dalam hatinya. Jadi sebenarnya kita ini namanya nih apa nih? Ini orang baru tobat nih. Dia nangis, belajar terus tasawuf, dia zikir terus zikir. Ini salat belum pandai nih. Bukan enggak disuruh salat. Dia memang baru taubat. Salat aja belum pandai. Tapi dia zikir, wah di mana ada zikir dia datang. Zikir, nangis, zikir, nangis. Ini kan sudah lebih baik nih. Baik nggak? Daripada dulunya dia nggak pernah zikir. Ini walaupun dia belum salat seperti anak kita. Anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, salatnya walaupun dia bersenda dengan kakaknya, bersenda dengan adiknya. Asal dia sudah mau ke masjid, kita sudah bersyukur itu. Anak kita sudah mau salat walaupun salah-salah. Ini lebih baik daripada anak yang tidak mau salat. Orang berzikir walaupun salah-salah, ini lebih baik daripada orang yang menyalahkan zikir. Zikir salah-salah ini lebih baik daripada yang menyalahkan zikir. Ini namanya apa? Majzub salik. Nanti diajari lah. Inilah tugas kita sebagai guru. Nanti kita ajarkan sikit-sikit. Kamu mau sembahyang yang benar, begini. Oh dia suka zikir, jangan dilarang. Biarin aja. Daripada dia suka mabuk. Jadi biasanya hanya pencuri saja yang menuduh si Fulan itu pencuri. Siapa yang tinggi khawatir itu siapa? Pencuri. Kenapa? Karena dalam anggapannya orang itu juga mencuri seperti dia. Tapi siapa yang bisa menganggap saudaranya baik? Hanya orang baik. Husnuzan kepada orang jahat saja kita dapat kebaikan. Apalagi kita husnuzan kepada orang yang baik. Ini karena dia menilai dengan kebencian. Kalau sudah menilai dengan kebencian, Al-Quran, zikir, azan pun tidak baik. Kenapa? Karena dia menilai dengan kebencian. Tapi kalau kita menilai dengan kasih sayang, tidur pun bagus. Tidur di masjid waktu khutbah Jumat bagus daripada dia nggak datang ke masjid. Sebab tidur yang paling enak itu dua, waktu azan subuh, waktu khutbah Jumat. Saya waktu khutbah itu sering kadang-kadang nggak serius lagi saya khutbah, lagi lihat-lihat yang tidur. Tidur pun baik. Tidur kapan? Tidur waktu khutbah Jumat. Artinya apa? Syukur dia sudah datang ke masjid daripada dia tidur di rumah. Jadi hanya orang baik sajalah yang selalu berprasangka baik. Hanya orang jahat sajalah yang selalu berprasangka jahat. Saya heran, kadang-kadang saya bertamu ke rumah orang, langsung dikasih masuk kamar pribadinya. Di dalam kamar itu ada lemari, ada uang, ada HP, ada. Saya kok abang ini percaya sama saya? Saya sering, saya datang berkunjung kayak gini, singgah di rumah kawan, singgah. Itu kamar pribadinya langsung dikasih. Saya buka baju, mau gantung baju kan cari-cari angar. Barangkali dalam lemari ini ada angar. Waktu buka lemari, uang gitu, banyak kali.
kok dia percaya sama saya? Karena dia baik. Karena dia baik. Kalau dia tidak baik, dikasihnya kamar sama kita, dia harus pindah uang dulu, pindah HP dulu, pindah. Iya kan? Langsung dikasih masuk. Saya sering kasih masuk ke kamar. Waktu kita buka lemari, kita mau gantung baju, di situ uangnya banyak, HP-nya ada 3 di situ. Kadang-kadang ada gelang istrinya di situ. Dia nggak khawatir sama kita. Kenapa? Itu tandanya orang baik. Orang baik selalu berprasangka baik. Hanya orang jahatlah yang selalu berprasangka jahat. Sehingga dikatakan dalam kitab Iqadul Himam ini, tidak ada ibadah yang paling baik kecuali husnuzan. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali su'uzan. Maka ini namanya apa? Majzub salik namanya. Hargailah orang-orang yang majzub salik. Jadi nanti kira-kira begitu kita jawab sama orang itu. Cuma kadang-kadang orang ini dia ngomong di belakang. Waktu kita ajak duduk dia nggak mau. Ngomongnya di belakang. Jadi kita ajak duduk sama-sama dia nggak mau. Kalau gitu, saya pernah, misalnya ada takziah, kita datang itu ramai. Giliran kita datang, pada diam semua. Padahal tuh kalau hitung-hitung mengaji, senior saya, dia lebih dulu mengaji dari saya, 3 tahun, 4 tahun dulu. Giliran kita datang dia diam. Jadi inilah karena selalu berprasangka jelek, makanya kita tidak boleh berprasangka jelek. Kita husnuzan saja. Kenapa dia bicara seperti itu? Itu karena kebodohannya. Tidak boleh marah. Cuma kita ajak dia. Kamu mau paham? Ayo duduk sama-sama. Tidak boleh kita marah sama orang-orang seperti itu. Tetap kita menyambung silaturahmi. Kalau ada musibah kita datang takziah ke tempatnya. Ada walimatul urus kita diundang, kita datang ke tempatnya. Tidak boleh kita memutuskan tali silaturahmi itu. Tidak boleh. Lalu berbicara tarekat. Sebenarnya itu boleh-boleh saja ataupun boleh-boleh saja dalam arti kata begini. Kalau berbicara guru di dalam tarekat, ada guru ini namanya taklim, ada namanya guru ini tarbiyah, ada guru ini namanya tarik, ada namanya guru irsyad. Kalau guru irsyad, prinsip tarekat hanya satu, nggak boleh banyak. Tapi kalau guru taslik boleh banyak, guru tarbiyah boleh banyak, guru taklim boleh banyak. Misalnya bapak-bapak mau katakan Walid ini guru taklim. Apa guru taklim? Pandainya ngomong aja, buatnya belum pandai. Ngomong aja, ngomong baik, tapi berbuat baik belum pandai. Ini guru taklim namanya. Apa tanda guru taklim? Dia hanya bisa berbicara baik, tapi belum bisa berbuat baik. Ini guru taklim. Kalau guru tarbiyah, dia bisa berbicara baik dan dia bisa berbuat baik. Ini kan banyak nih guru, disuruhnya orang dermawan, dia kikir. Disuruhnya orang sabar, dia pemarah. Ini banyak guru seperti itu. Jadi makanya hari ini saya sering katakan, kita hari ini bukan krisis ilmu, cukup banyak ilmu. Bukan krisis intelektual, cukup banyak intelektual. Tapi kita hari ini adalah krisis sosok. Berbicara sabar itu siapa saja bisa. Coba Anda tunjukkan kepada saya, yang mana orang sabar itu? Sulit kita cari orang sabar seperti apa ya? Hari ini difitnah, hari ini dicela, hari ini begini. Kalau kita sudah naik darah ampal. Iya Pak.
Setiap hari kita difitnah, setiap hari kita dicela, pasti naik darah ampal, stroke. Tapi Aulia santai aja, santai. Kenapa? Karena sabarnya luar biasa. Nah, jadi makanya hari ini kita bukan krisis ilmu. Cari ilmu sangat mudah, apalagi ada YouTube sekarang. Mau apa? Tanya aja sama YouTube. YouTube itu lebih hebat dari kita. Tapi tidak ada keberkahan. Keberkahan tidak ada pada YouTube. Keberkahan pada sosoknya. Dari dada ke dada, dari dada ke dada. Al-ilmu fis sudur, la fil YouTube. Hakikat ilmu itu fis sudur, la fil YouTube, wala fil kutub. Giliran kita ditanya ini kayak awal ini kan banyak pertanyaan buka kitab. Ini belum orang alim ini. Kalau orang alim nggak perlu lagi buka kitab. Ini masih buka kitab. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Bahkan nanti pada satu saat kalau memang sudah masak seperti Imam Syafi'i, kalau tidak salah pada waktu itu beliau berumur 22 tahun kalau nggak salah. 22 tahun. Itu Imam Malik sudah pernah bilang sama Imam Syafi'i, kira-kira bahasanya begini. Kamu sudah belajar sendiri aja lah, nggak usah lagi kamu berguru sama saya. Karena saking jeniusnya Imam Syafi'i ini, kamu nggak usah lagi belajar sama saya, kamu belajar sendiri aja lah. Kamu udah bisa mentakhrijkan hukum dari kitab dan sunnah. Tapi Imam Syafi'i tidak mau. Imam Syafi'i tidak mau, karena beliau menganggap dirinya belum matang pada waktu itu. Beliau permulaan sekali, pertama sekali mentakhrijkan ilmu, mentakhrijkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu pada umur beliau 40 tahun. Pada umur beliau 40 tahun. Ini artinya apa? Kalau kita kira-kira sudah masak, sudah betul-betul masak. Kalau dalam bahasa yang lain, kalau amal tarekat ini sudah 7 kali khatam. Nah, kira-kira seperti itu. 1 kali khatam ini kalau orang rajin 1 tahun. Ini kalau rajin. Kalau kita ini yang malas, 1 kali khatam ini 7 tahun baru 1 kali khatam. Nah, Lataif 9 3 kali tamat. Ismuzat 3 kali tamat. Ismuzat itu berapa? 5.000. 3 kali tamat berapa? 15.000. Lataif 9 9.000. 3 kali tamat 27.000. Lataif 11 11.000. 3 kali tamat itu 3 kali tamat itu baru namanya 1 kali khatam. Ini kalau kita yang malas-malas ini 1 kali khatam itu 7 tahun. Sudah 7 kali khatam ini kira-kira bukan mutlak seperti itu, maka dia boleh menggabungkan tarekat. Maka ada istilahnya tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Ini apa? Ini gabungan. Kalau Qadiriyah itu ini sebenarnya 2 tarekat, Naqsyabandiyah dengan Qadiriyah. Lalu oleh ahlinya digabungkan menjadi sebuah tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Ini kalau kita memperhalus tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah Khalidiyah ini berbeda. Walaupun tidak berbeda semua, ada perbedaan sedikit-sedikit itu ada bedanya. Itu bagi ahlinya, tapi dengan satu prinsip apa? Mursyid itu tetap satu, tapi jangan ada main-main. Main-main itu kan seperti kita taklid ya. Taklid ini memilih-milih yang muda-muda. Itu main-main namanya, nggak boleh. Salah itu nggak boleh. Tapi kalau memang betul-betul saya masuk ini, saya ingin membuktikan. Nanti kan ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hati kecil itu pasti tahu ya, melihat mana yang benar. Banyak kawan-kawan mengatakan seperti dia ini wali benar. Tidak usah lagi kita sampaikan begini.
Masyarakat sekarang walaupun dia nggak ikut, dia sudah tahu. Dia bisa melihat sendiri mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Dan bisa dia melihat sendiri. Barangkali hanya di Takengon dengan Meriahnya agak jauh kan. Kalau di Ampia, di Aceh Selatan, kalau masyarakat maksudnya, walaupun dia tidak ikut, tidak masuk ke rumah kita, tapi dia sudah mengakui. Ya, sudah mengakui. Karena dia dapat melihat yang benar itu tetap benar. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dengan sendiri yang batil itu akan tumbang. Jadi tanpa disadari jam sudah lewat jam 9. Rencananya tadi jam 8 harus keluar dari sini.